Saya setuju bahwa yang justru yang tidak siap atau tadinya pernah siap, karena kan sekarang yang duduk di politisi-politisi ini tahun 98 aktor-aktor reformasi loh. Ada Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, semuanya itu yang sekarang menjadi antek-antek daripada oligarki ya. Nah, jadi mereka dulu siap, tapi rupanya mereka hanya menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk ambisi politiknya ya. Dan tanpa menyebut nama, sebetulnya yang memimpin, tokoh utama yang memimpin Singhatap MPR Soeharto enggak, terus kemudian Munaslup Kadin, Munaslup Golkar tuh orang yang sama loh. Ya, orang yang sama ya, gue gak perlu sebut namanya ya. Nah, ini buat supaya kalian jadi Google. Nah, voter turnout Indonesia pemilu itu selalu tinggi. 2024 Februari 82%. Susah banget di negara lain yang demokrasi untuk dapat segitu. Bahkan demokrasi maju. Itu artinya apa? Artinya pemilih yang notabene 54%-nya itu adalah anak muda, itu siap untuk demokrasi dan menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilih dalam pemilu langsung adalah bagian esensial dalam demokrasi ya. Mereka mau. Yang kedua, ini data juga. Sejak 2019 IDN Times tuh punya platform namanya waktu 2019 Gen Z millennials memilih. Kemudian dimulai dari tahun lalu Februari kick off pemilu namanya Gen Z memilih. Masih jalan sampai sekarang. Itu adalah platform yang menjembatani keingintahuan dari audiens IDN Times mulai dari Gen Z terhadap agenda, visi misi apapun yang berkaitan dengan partai politik dan pemilu. Tahun 2019 2000-an pertanyaan kita jawab setiap hari ya, dan menjadi the best platform engage buat millennial audience di digital media Asia. Tahun ini per hari ini udah lebih dari 1.700 pertanyaan ya. Dilengkapi dengan 82 talk show setiap hari Rabu. Dan dari pertanyaan itu kalau saya lihat keingintahuan daripada user itu tinggi, pengen tahu sistem pemilu seperti apa. Sampai sekarang yang terbaru kalau milih kota kosong itu melanggar hukum atau enggak. Kalau nyoblos 3-3-nya tuh melanggar, karena sekarang isunya itu kan melanggar hukum atau enggak segala macam. Jadi keingintahuan itu kan menunjukkan minat besar untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan dari perspektif anak-anak muda yang menjadi audiens IDN Times, dan saya rasa anak muda seluruh Indonesia siap. Nah, sekarang masalahnya adalah gini, IDN Times itu kan urban, ya enggak? Ibu mertua saya nggak tahu ada demo 22 Agustus. Karena apa? Mungkin tidak seperti sebelumnya, itu TV terutama, menurut sumber informasi yang penetrasinya masih paling besar 90%, itu adalah free to air TV. Kita ngelihat siapa yang punya free to air TV. It's part of the konglomerasi. Mungkin dia cuma bikin berita-berita pendek aja, tidak membuat live sehingga banyak orang yang sebetulnya hanya masih mengandalkan informasinya dari free to air TV, karena memang lebih dari 90% akses sumber informasi masih dikuasai oleh free to air. Keduanya itu adalah lewat internet, media online termasuk media sosial. Tapi kan yang sampai pelosok itu adalah free to air dan gak ada live report, almost no. Sehingga apa yang terjadi 22 Agustus di depan DPR banyak yang gak tahu. Ya, jadi kalau yang pegang, yang biasa mengakses internet, media online tahu bahwa ada gerakan peringatan darurat. Tapi most of the people nggak tahu. Ya, yang ini yang mudah dimanipulasi oleh bansos. Ya, jadi itu menjelaskan kenapa kok bisa termasuk yang tadi dibilang sama Bibip itu bocil-bocil ya. Makanya Bibip tuh belakangan rajin di TikTok. Saya juga belakangan rajin di TikTok. Meskipun berat malah, tapi at least itu part of the literacy. Karena apa? Ya anak muda di TikTok. Ya kan? Itu risetnya seperti itu. Bahkan Pew Research Amerika baru aja ngeluarin riset bahwa yang udah gak ada lagi tuh Google search atau googling. Adanya TikTok search. Jadi apa yang bisa diharapkan literasi dari
video 1 menit, gue nggak bisa bikin video 1 menit, minimal mesti 3 menit. Harus dijelasin soalnya kan. Nah jadi ini adalah situasi terjadi, jadi media sedang tidak baik-baik saja, udah lama. Simply karena bisnis model, ya. Dan ketika media itu tidak baik-baik aja, rugi, maka di situ tidak ada independensi karena semuanya bergantung kepada pemilik. Lalu kan masih gua injek terus nih. Lu masa ngelawan saya, kamu harus menyampaikan kepentingan saya dong. Ya kan? Makanya independen media dan media yang sehat itu sangat penting untuk memastikan newsroom itu independen termasuk terhadap kepentingan pemilik. Dan dalam hal ini udah bukan lagi dipakainya kayak Rappler. Rappler itu 2016, karena kan saya pernah pegang Rappler Indonesia ya, sama Maria Ressa. Itu ketika Duterte berkuasa yang di-cut line of iklan. Jadi kalau lu terlalu galak, itu kekuasaan itu behind the scene itu ngancem-ngancemin orang untuk jangan pasang iklan di situ. Dan ketika kemudian bisnisnya sulit, ya, akhirnya kan gimana? Semua orang tuh kalau menadahkan tangan di bawah, gimana? Lu gimana mau ngelawan gue? Lu rugi. Udah bagus nggak gue tutup, gitu kan? Nah, jadi media sedang tidak baik-baik saja karena beberapa hal, termasuk disrupsi, kemudian pandemik, model bisnis, konglomerasi kepemilikannya juga, sehingga tidak bisa optimal untuk menjalankan public literasi sampai ke pelosok-pelosok. Ya, kalau media online itu urban, ya, yang punya smartphone, ya, tapi banyak yang belum punya. Mungkin kira-kira situasinya seperti itu.